Halo teman-teman, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal CPNS ya. Soal SKD atau Seleksi Kompetensi Dasar. Dan langsung saja saya bahas soalnya. Berikut ini yang merupakan salah satu contoh dari penerapan kebijakan redistributif adalah yang mana nih? Alfa, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, seperti ini ya pilihan jawabannya. Silakan teman-teman di pause dulu videonya untuk menebak kira-kira jawabannya yang mana. Baik, langsung saja kita bahas. Di sini kata kuncinya adalah kebijakan redistributif ini ya. Nih, apa itu kebijakan redistributif? Redistributif adalah jadi kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, kepemilikan ya, dan juga pendapatan. Kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, dan kepemilikan. Nah, maka dari kelima jawaban ini yang paling tepat yang ini ya. Nah, nih, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum ya. Ini merupakan kebijakan distributif yang mengatur kepemilikan ya ini ya. Kepemilikan. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang D atau delta. Oke, soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan wujud cinta tanah air dan bangsa adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, seperti biasa di jeda terlebih dahulu videonya. Baik, ini mudah sekali ya soalnya ya. Di sini kan merupakan wujud cinta tanah air. Ini wujud cinta tanah air ini kan merupakan salah satu pengamalan sila ketiga ya. Pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan gitu kan. Coba kalau yang A ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini benar ya gitu, karena kan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional gitu ya, dan merupakan wujud cinta tanah air. Coba kalau yang B ini mengurangi impor produk agar devisa negara stabil, ini justru meningkatkan daya saing produk dalam negeri ya. Kalau yang C ini, caca ini menggunakan produksi dalam negeri karena kualitasnya lebih baik, ini justru mendukung produk dalam negeri. Mendukung dalam, berarti yang C ini benar. Nah, yang D ini tidak melakukan hubungan dengan negara manapun dan melakukan proteksi, ini salah ya gitu, karena ini menunjukkan sikap antipati dengan bangsa lain. Justru kita, meskipun kita cinta dengan tanah air, kita harus berhubungan, tetap berhubungan dengan sesama antar bangsa ya. Kalau yang alpha ini mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisatawan yang berkunjung di Indonesia, ini jelas ya, karena ini mempromosikan budaya-budaya tanah air ke luar negeri gitu ya. Oke, jadi pilihan yang benar adalah yang D ya, atau delta. Oke, lanjut.
Perhatikan salah satu bunyi Sumpah Pemuda berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahwa persatuan bahasa Indonesia. Kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa yang mana nih alfa, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, ini tugas ya buat teman-teman gitu. Oke, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, soal berikutnya. Kami tertidur dengan lelap setelah mengerjakan tugas yang banyak. Pola kalimat tersebut yang paling sesuai dengan pola kalimat yang mana nih? Alfa, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Di sini ada kami. Kalau kami itu artinya subjek ya. Ini tuh subjek S. Tertidur ini predikat, ya kan? Nah, tertidur dengan lelap ini ya nih. Ini predikat. Kami tertidur dengan lelap. Ini sama yang ini ya. Setelah mengerjakan tugas yang banyak. Ini keterangan. Nah, yang ini adalah keterangan. Berarti polanya adalah S P K ya. Subjek, predikat, dan keterangan. Kalau yang alfa ini, dia memperhatikan, polisi mengatur lalu lintas. Dia itu subjek ya. Subjek, terus memperhatikan itu predikat, polisi mengatur lalu lintas, ini objek ya gitu. Berarti ini yang A ini adalah polanya subjek, predikat, dan objek. Salah ya, yang A ini salah. Coba, kami berteduh di bawah pohon. Kami itu kan subjek, berteduh itu predikat, di bawah pohon. Ini di bawah pohon. Ini kan nama tempat ya. Kan di bawah pohon gitu, bukan objek gitu. Ini keterangan. Berarti ini polanya subjek, predikat, dan keterangan. Ini masuk ya, sesuai ya dengan pola yang di soal ini gitu. Ini masuk berarti. Coba, berita itu disiarkan ke seluruh dunia. Ini subjek, berita subjek, disiarkan adalah predikat ke seluruh dunia. Ini juga keterangan. Subjek, predikat, dan keterangan. Nih ya. Yang B sama C juga ini sama-sama masuk ya, sesuai dengan polanya. Coba kalau yang D, delta ini, pedagang itu menawarkan dagangannya. Ini pedagang itu adalah subjek, menawarkan itu adalah predikat, terus dagangannya. Nah, ini barang dagangannya kan, barang dagangannya ini objek ya, berarti ini subjek, predikat, dan objek. Salah ya. Coba, presiden menyerahkan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi. Presiden itu kan subjek ya, berarti ini subjek, menyerahkan itu predikat, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi. Penghargaannya itu objeknya gitu ya. Ini penghargaan. Jadi ini predikatnya, ini subjek kepada mahasiswa yang berprestasi. Ini keterangan. Jadi polanya SPOK gitu. Nah, berarti jawabannya antara yang beta sama caca. Tapi coba lihat. Di sini kan ada kata tertidur dengan lelap. Gitu. Kalau tertidur itu merupakan kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Maka yang paling tepat jawabannya yang caca ini ya, yang C gitu. Kenapa bukan yang B? Karena di sini berteduh itu adalah kalimat aktif gitu. Tapi kalau di sini kalau tertidur dengan lelap itu merupakan kalimat pasif ya. Sedangkan itu kan disiarkan, berita itu disiarkan ke seluruh dunia. Artinya ini kata kerja tapi mengandung kalimat
pasif ya. Oke, pilihannya yang Caca. Oke, soal berikutnya. Semua buku referensi memiliki kode khusus. Tidak ada buku cerita yang memiliki kode khusus. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Cara mudah menjawab silogisme itu cukup perhatikan. Coba lihat. Kalau di semua pilihan ada nggak yang kalimatnya tidak menggunakan kata yang sama? Ini kan yang sama ada kode khusus gitu kan? Kalau dicek di pilihan jawaban, misalkan ada yang tidak ada kode khusus, oh berarti, nah yang ini ya, yang benar itu. Tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi ya. Berarti yang ini dicoret aja gitu kan, abaikan saja gitu. Terus kan biasanya yang namanya silogisme itu kan antara premis kedua sama premis satu gitu. Jadi penggabungan antara premis kedua dengan premis ke satu gitu biasanya ya, rata-rata gitu. Maka yang paling tepat jawabannya yang C ya gitu. Tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi. Coba kalau yang A ini, semua buku referensi adalah bukan buku cerita. Salah ya gitu, karena kan awalnya premis pertama itu kan ada kata semua, terus yang kedua adalah tidak gitu. Maka harusnya di sini hasilnya ya tidak lagi gitu kan. Kalau sebagian, kalau semua, sebagian, ya pasti sebagian lagi hasilnya gitu kan biasanya kalau premis silogisme tuh kan biasanya. Coba kalau yang B ini sebagian buku referensi yang memiliki buku kode khusus. Nah ini ada kata kode khusus ini, sementara tadi kan kode khususnya sudah dicoret kan gitu. Coba kalau yang D ini juga sebagian buku cerita yang merupakan buku referensi, tapi kan faktanya tidak ada gitu kan, tidak ada buku cerita, artinya tidak ada satupun gitu faktanya. Kalau yang E ini tidak ada kode yang memiliki kode khusus di buku cerita dan buku referensi. Ini karena ada kata kode khususnya ini gitu. Karena kan tidak ada yang memiliki kode khusus, tapi kenyataannya kan semua buku referensi memiliki kode khusus gitu kan, artinya bertentangan sama premis yang ini gitu. Sama aja kan, artinya tidak ada yang memiliki kode khusus di buku cerita dan buku referensi, berarti kan artinya sama aja tidak ada buku referensi yang memiliki kode khusus gitu, sama aja ya. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah yang Caca ya. Gitu. Oke, lanjut. Jika Naruto rajin belajar, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Naruto tidak rajin belajar. Nah, kalau ini kira-kira jawabannya apa ya? Gitu. Oke. Silahkan dicoba. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebentar lagi kantor Anda akan mengadakan kejuaraan poli antar divisi. Setelah berlatih cukup lama, akhirnya besok adalah hari pertandingan. Sikap Anda yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Coba kalau yang A ini tidak bisa tidur sampai pagi, ini nggak baik ya, gitu. Kalau yang B ini tidur cepat agar bisa lebih siap esok harinya. Ini bagus juga gitu kan. Coba sulit tidur meski akhirnya dapat tertidur juga gitu. Tapi setidaknya yang C ini lebih baik yang daripada yang alpha ya. Berarti ini poinnya yang A ini 1, yang ini 2. Coba, saya yakin akan memenangkan pertandingan tersebut. Kita simpan dulu. Yang E ini, semoga yang terbaik akan menang. Semoga yang terbaik ini, ada kata semoga yang terbaik, artinya ini doa ya. Semoga yang terbaik yang akan menang itu. Berarti ini poinnya 5 ya. Kalau yang B ini tidur cepat agar bisa lebih siap esok harinya. Ini bagus ya. Tapi yang E ini jelas gitu. Berarti yang delta ini poinnya 3 ya. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Lanjut.
Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10 antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca yang pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, silakan dicoba ya. Dan semoga bermanfaat. Baik, sekian dulu videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Thank you.